Kita jumpa lagi bersama Ari Alternatif Channel. Kali ini permintaan ya dari teman-teman yang kemarin ingin tahu gitu. Karena ketika saya biasa kan bawa HT ya ini. Handy talkie. Nah, semacam ini. Radio dengan frekuensi VHF, UHF dan sekitarnya ya, frekuensi-frekuensi atas. Yang memang biasa digunakan oleh perusahaan-perusahaan ataupun organisasi atau perorangan juga biasa menggunakannya. Nah, bagaimana caranya supaya ketika kita berada di outdoor, di luar, maksudnya yang tidak ada jaringan PLN, atau ya seperti camping, seperti kegiatan pramuka misalnya, atau bankom. Bankom kan juga di luar yang kita harus mobile, wirawiri, kesulitan untuk ngecas misalnya. Bagaimana caranya supaya kita bisa ngecas tanpa listrik PLN atau tidak mengandalkan suplai dari colokan steker yang 220 yang kita harus mencari stop kontak. Misalnya harus mampir ke musola atau masjid dulu atau mampir ke pom dulu kan juga kadang harus menunggu waktu lama dan kita tidak bisa mobile dengan cepat. Nah, ini jawaban atau ini salah satu alternatif solusi yang biasa kita gunakan, yang juga saya sering merakitkan untuk teman-teman yang suka kegiatan outdoor atau yang biasa bankom, terutama bagi rekan-rekan kita yang sudah punya ikrab ataupun IAR ya. Ikrab itu izin komunikasi radio antar penduduk. Ini resmi ya dari Kominfo. Jadi pemilik radio-radio handy talkie maupun radio rig, radio CB dan semacamnya itu harusnya memang resmi ya di ikrab atau IAR. IAR itu izin amatir radio. Nah, kalau ikrab itu organisasinya namanya RAPI, Radio Antar Penduduk Indonesia. Ya, kalau yang di IAR itu ORARI ya. ORARI jadi di radio amatir. Ini terutama untuk teman-teman yang memang sudah mempunyai izin, tapi walaupun demikian bisa juga digunakan untuk mereka-mereka pengguna handy talkie radio-radio rig yang skala kecil atau watt kecil. Kalau rig watt besar nih. Itu harus berizin sebenarnya. Kalau HT mungkin banyak ya seperti organisasi kemasyarakatan, kegiatan-kegiatan teman-teman dari touring, camping dan semacamnya, pramuka atau di sekolahan atau di organisasi di perusahaan-perusahaan kan semuanya biasa memegang ini. Security di perumahan, di kantor-kantor, kemudian di perusahaan-perusahaan mempunyai frekuensi sendiri, ada bandwidth sendiri, ada pita frekuensi yang mereka miliki. Nah, itu mereka juga biasa menggunakan radio HT. Nah, bagaimana ngecasnya? Supaya kita tidak mengandalkan PLN, kita hanya membutuhkan terutama suplainya, tentu saja listriknya, yaitu dari aki bisa, dari baterai bisa, misalkan dari baterai lithium dirakit 12 volt. Kalau untuk HT ya, radio HT itu kan baterainya tegangan rata-rata adalah 7,4. Jadi seperti ini bisa terlihat di sana 7,4 volt ya. Ini adalah tegangan baterai lithium 2S itu 7,4. Rata-rata tegangan tengahnya ya. Jadi kalau diisi penuh ini bisa sampai 8,4 sekitar itu ya. Kalau tegangan penuh sekitar segitu. Kemudian untuk chargernya itu biasanya bertegangan 10 volt biasanya. Nah, ini di situ ada tertulis outputnya 10 volt 0,5 ampere. Sebenarnya ini nggak sampai 0,5, pernah saya ukur ya. Chargernya, charger dock dan juga adaptornya biasanya tegangan segitu. Kalau yang seperti ini 220 volt ini juga sama. Outputnya rata-rata juga ya ini tegangan penuhnya 8,4 volt. Jadi sama. Untuk DC inputnya tetap sama, rata-rata 10 volt untuk mengecas 8,4 volt. Nah, bagaimana
Karena seperti yang di video-video kita sebelumnya kan sudah beberapa kali kita jelaskan bahwa sebenarnya alat-alat elektronik seperti audio ataupun radio seperti ini kan power supply atau catur dayanya itu pada dasarnya adalah arus searah atau DC. Jadi sebenarnya dari aki pun bisa langsung, dari baterai pun juga bisa langsung. Kalau dari colok 220 volt yang seperti ini, yang dari PLN itu pun juga nanti masuk ke sini juga akan dijadikan DC. Nah, 10 volt untuk menyuplai untuk mengisi baterai yang 8,4 yang tegangan baterai penuhnya. Jadi pada dasarnya semuanya DC, perangkat-perangkat audio dan radio terutama ya. Untuk LED seperti LED TV, lampu-lampu dan semuanya itu sebenarnya juga pada dasarnya DC. Baik yang sifatnya seperti induksi, seperti solder, seperti yang sifatnya filamen pemanas dan lainnya pada dasarnya juga DC. Jadi nggak perlu AC sebenarnya, hanya tinggal penyesuaian tegangan. Nah, dalam proyek kita kali ini, karena HT juga pada dasarnya DC, maka kita memerlukan supply tanpa PLN yaitu dari yang DC saja, baterai, aki, atau yang lainnya. Kalau nanti mungkin kita ada kesempatan, kita akan review juga banyak sumber-sumber energi yang arus DC, arus searah itu dari lingkungan sekitar kita banyak. Seperti yang sudah terkenal kan ada dari air, garam, ada reaksi kimia ini dan itu dari buah atau pohon ini dan itu dan semacamnya. Apakah itu bisa? Ya bisa, tentu nanti akan perlu penyesuaian dan penyesuaian. Nah, kali ini kita bicara dulu aja tentang ini dulu ya. Nah, yang kita perlukan sebenarnya hanya ini. Ini simple, harganya namanya step down ya. Namanya ini modul step down. Menurunkan tegangan. Dari tegangan baterai atau tegangan aki yang 12 volt atau 13 volt, kita turunkan menjadi tegangan yang dibutuhkan HT, yakni 10 volt. Maka perlu alat ini. Bagaimana kalau dari aki langsung ke HT? Tegangan terlalu tinggi. Nanti HT-nya bisa rusak atau cepat panas karena dia harusnya disuplai maksimal adalah 8,4 volt. Tapi kok disuplai dengan tegangan aki 13 volt. Aduh, ini nanti bisa awal-awal digunakan tapi nanti panas baterainya juga tidak baik. Karena baterai lithium jangan dicas dengan tegangan yang over, terlalu jauh dari tegangan ambang atas mereka. Itu ya, itu prinsipnya baterai lithium begitu. Karena baterainya HT dan HP juga rata-rata baterai lithium atau bahkan semuanya sekarang teknologinya sudah menggunakan baterai lithium. Nah, kita perlukan adalah mode step down. Kemudian ini nanti ya, untuk kalibrasi tegangannya supaya pas, kita pakai voltmeter. Beli voltmeter di toko-toko di sekitar ada harganya sekitar 15 sampai 20 ribu. Kalau yang ini harganya sekitar 10. Mungkin kalau di toko-toko eceran sudah sekitar 15 ribu. Kalau di toko online yang ini mode step down ini harganya sekitar 10 ribu saja. Jadi murah. Kemudian kabel bisa, yang penting untuk plus minus. Kabel kalau yang saya gunakan ini hanya sekedar contoh ya, ini kabel scarem ya. Sebenarnya kabel untuk audio, tapi bisa kita gunakan karena arusnya kecil, kita tidak masalah menggunakan kabel ini. Nanti yang bagian dalam ini merah dan putih nanti dihubungkan ke sisi positif ya, ke sisi positif. Biar fokus dulu, coba kita cari fokusnya. Agak sulit ya fokus ya. Pada intinya yang kabel bagian dalam dari kabel scarem ini nanti akan ke bagian tengahnya, yang lubang di tengah ini. Kemudian untuk bagian scarem yang luar, groundnya nanti menuju ke bagian ground atau bodinya konektor jack ini. Nah, yang di sini nanti kita hubungkan ke bagian ini, inputnya dari step down. Sekarang saya tancapkan dulu. Saya soldernya saya panasi dulu ya.
untuk penyolder nanti. Ini solder saya sudah saya siapkan power bank yang saya bisa bawa kemana-mana, yang bisa untuk nyolder, juga bisa untuk ngecas HP, HT, dan sebagainya ya. Ini saya panasi dulu soldernya biar panas nanti untuk kita menghubungkan yang bagian di sini. Nah, ini kemudian jack ini harus ukurannya 5,5 mili ya, karena rata-rata untuk cas HP itu cas HT ya, itu rata-rata ini, jadi harus cocok. Atau nanti kalau beli ke toko cari konektor atau jack yang ini bawa charger docknya ya. Bisa merek apa saja, hampir universal ya. Merek Baofeng ini atau Baofeng sama, merek Cina semuanya sama, merek Cina atau ada apa saja, ada Wirwi mungkin, ada Swicom, ada apalagi banyak sekali, ada Firstcom, ada ya dan lain-lain ya, banyak sekali, Wircom, Hwanseng ya dan sebagainya, itu merek-merek China ya. Kemudian merek Jepang juga rata-rata sama konektornya, baik ICOM, kemudian Yaesu, kemudian ada Kenwood, terus apalagi merek Jepang yang lainnya, ada Alinco nah, dan sebagainya, itu hampir sama. Dalcom nah, konektornya hampir sama, yakni ya atas sama, ukurannya sama, hanya modelnya nanti yang berbeda-beda. Nah, seperti ini model-modelnya saja yang berbeda, tapi ukurannya tetap sama, jadi cocok. Ini nanti bagian output dari step down. Nah, ini tulisannya out. Nah, bagian output dari step down ini nanti menuju ke bagian jacknya itu tadi. Nah, menuju ke bagian jack yang ini. Kemudian input yang bagian sini, inputnya dari step down ini nanti akan kita hubungkan ke aki atau ke semacam ini ya, power bank rakitan atau apalah, yang penting 12 volt sampai ke atas. Bisa sampai 15 volt sampai 20 pun bisa, karena step down ini maksimal bisa sampai 36 volt yang dikonversi, diturunkan tegangannya. Oke, soldernya mungkin sudah agak panas. Kita coba hubungkan. Bagian output jangan sampai terbalik ya. Bagian output yang sisi bagian kabel dalam menuju ke out plus, yang nanti bagian ground menuju ke out min ya. Ini tidak boleh kebalik, harus konsentrasi dan fokus. Nah, oke, ini hanya contoh sekilas bagaimana menghubungkannya. Kemudian yang bagian input ini adalah sudah saya siapkan jumper ya. Jumper ini bisa nanti kabelnya silahkan dikondisikan sesuai dengan yang dipunyai saja. Bisa pakai kabel yang langsung 2 atau yang diisi seperti ini, yang isi 2, satu balutan NYMHY, NYHY atau apalah, atau sekarem juga boleh, karena arus rendah pakai kabel kecil pun juga tetap oke. Yang penting tidak kebalik antara plus dan min. Kabel yang berwarna nanti ke plusnya aki, kabel yang hitam ke negatifnya aki, nggak boleh kebalik. Kalau ini sudah saya siapkan jack begini karena ini untuk contoh kita menggunakan power bank yang saya rakit ini, yang ini 12 volt. Nah, sudah saya siapkan di sini power bank saya rakit 12 volt. Kita tancapkan, keluar sudah ada tegangan ini, keluar ini sesuai dengan tegangan yang tertera di indikator, yakni 12 volt. Maka bisa kita masukkan, kita hubungkan bagian merah atau plusnya aki atau plusnya power bank yang 12 volt ke kutub positif inputnya, kemudian hitam ke negatif bagian inputnya. Nah, sudah menyala, berarti ada tegangan masuk ya ke modul step down ini.
Nah, sekarang tugas kita adalah karena keluarannya ini masih 12 volt sesuai dengan tegangan itu. Awalnya ini karena belum disetel, nanti kita harus muter bagian trim potnya dulu supaya tegangannya sesuai yang kita butuhkan, yakni berapa tadi? 10 volt. Maka kita siapkan voltmeter tadi ini. Nanti yang bagian merah dimasukkan ke bagian dalam, yang hitam di bagian luar. Akan muncul tegangan. Nah ini, ternyata tegangannya adalah 11, berarti sekarang kita turunkan ya dengan berlawanan jarum jam. Kita putar dengan obeng min bagian trim potnya. Kita putar ke bawah, yakni ke berlawanan jarum jam, atau istilahnya orang teknik nyebutnya CCW. CCW itu kontra clockwise ya. Oke, terus sampai nanti indikatornya turun. Lah ini mulai turun. Nah sekarang, wah ini maaf ya agak berisik, ada suara radio geblak saya bunyi. Memantau frekuensi yang sedang digunakan untuk penanggulangan bencana ya, di kebakaran Karhutla Jatim. Oke ya, sampai 10 volt sekarang. 10 volt cocok ya. Tentu bagi orang-orang yang sudah paham teknik harus kalibrasi dulu sebenarnya memang dengan voltmeter yang akurat. Kalau teman-teman yang sudah punya IAR dan IKRAP kan tentu sudah paham juga, karena sudah mereka biasanya sering bermain-main dengan elektronika, maka sudah paham hal ini. Mungkin ini hanya sebatas tambahan wawasan. Bagi yang belum paham ya monggo kita belajar bersama di sini. Nah, 10 volt outputnya di sini sudah langsung bisa kita masukkan ke charger dock. Nah, sudah bisa menyala. Oke, sekarang kita gunakan untuk ngecas HT sudah bisa. Nah, warna merah berarti proses dia mengisi berhasil. Nah, hanya sesederhana ini. Biaya tadi berapa modalnya? Hanya modul step down sekitar 15.000, kita anggap begitu. Kemudian voltmeternya untuk mengukur, dan ini bisa multifungsi, tidak hanya untuk ini saja. Ini harganya hanya maksimal 20.000. Dan kabel skerem konektor mungkin sekitar 5.000. Ya, hanya itu. Konektor nanti dimasukkan ke aki, bisa pakai kabel-kabel bekas. Jadi murah meriah ya. Tidak perlu bingung lagi sekarang kalau ada aki, misalkan untuk teman-teman yang tim SAR atau siaga bencana, atau biasanya di teman-teman kegiatan outdoor yang lain, tidak perlu bingung untuk cari colokan stop kontak PLN. Langsung saja ini dipraktekkan di rumah masing-masing. Monggo, kalau saya punya contoh, nanti modul step down ini bisa langsung dikoneksikan dengan jacknya yang seperti ini ya. Nanti bisa langsung masuk ke power bank, atau modul step down langsung diberi japit buaya, bisa langsung dijapitkan ke aki ya. Kemudian outputnya nah, langsung saja seperti ini, jadi bisa dibawa kemana-mana, bisa fleksibel dan portable sekali. Tinggal kita japit ke aki, langsung colok ke HT. Ini sudah saya balut dengan lem ya, kemudian saya isolasi ini ya. Intinya biar waterproof sebenarnya tujuan saya, karena kita juga biasa digunakan untuk outdoor ya. Hanya segini, mudah ya, sederhana ya. Monggo silahkan bisa dipraktekkan untuk HT yang terutama menggunakan charger dock yang seperti ini, ataupun HT yang modif, yang baterainya sudah sowak, dipasang di sepeda motor atau dipasang di mobil atau di mana saja bisa buat. Dalamnya ini adalah modul step down di paralel dengan kapasitor. Hanya itu saja. Ini nanti pakai extra mic ya. Hanya begini, sederhana sekali. Nanti kalau pengen
bagaimana ngerangkai dalamnya bisa silahkan berkomentar di bawah. Nanti kita usahakan ada video tutorialnya juga. Kalau yang pakai Type-C ya tentu sangat mudah sekali, tinggal colok ke powerbank ya. Tinggal colok ke powerbank kalau pakai USB Type-C. Kalau yang pakai colok sudah kadung chargernya seperti ini, sudah 220 volt, ya ini perlu dibongkar dan dimodif dulu. Nah, atau pakai mini inverter. Nah, bagaimana mungkin nanti kalau butuh detailnya juga boleh berkomentar. Kalau memang itu diperlukan nanti akan kita videokan juga tutorial lengkap yang kebutuhan itu tadi. Demikian sementara, sudah panjang videonya. Terima kasih untuk menyimaknya. Ya, semoga ini bermanfaat. Jika ya tentu saja sekali lagi jika ingin tahu persis harus dilakukan, harus dicoba. Kalau hanya sekilas wawasan gini tidak akan ada manfaatnya sampai ini dicoba dan bermanfaat untuk kita masing-masing.